Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Jumat Masjid At-Taqwa Polda Bali yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbah kali ini saya angkat sebuah tema atau judul karena kita beberapa hari lagi akan memasuki atau mengakhiri bulan September, di mana dalam bulan September ini ada sebuah sejarah yang sangat menyedihkan bagi kita umat Islam, yakni yang disebut dengan G30S PKI. Oleh karena itu, tema pada khutbah kali ini pandangan Islam terhadap Pancasila dan paham komunis atau PKI di negara kita Indonesia tercinta. Saya bagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sumber hukum diambil dalam Al-Quran, kalimat kulhu atau surat Al-Ikhlas yang berbunyi kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Tuhan itu adalah satu. Allahus samad, Allah tempat meminta, lam yalid walam yulad, dan Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang membandingi, yang menyetarai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa warga negara Republik Indonesia ini harus beragama serta berkewajiban menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, dalam hal ini ada istilah toleransi. Toleransi ini ada tiga. Yang pertama, toleransi umat seagama. Dari manapun dia datang, apapun warna kulitnya, apapun sukunya, kalau dia seiman dengan kita, dia adalah saudara kita. Yang kedua, toleransi umat beragama. Artinya antar umat beragama yang ada di negeri kita ini harus saling menghormati di dalam menjalankan agamanya. Dan yang ketiga adalah toleransi beragama. Ini yang diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena kita masing-masing yang menjadi kewajiban kita, orang lain yang mengerjakan. Ini pun telah ditawarkan oleh Abu Jahal kepada baginda Rasul. Rasul belum menjawab. Allah memberikan prinsip walam yakul lakum dinukum waliyadin. Silakan kamu kerjakan agamamu dan aku pun akan mengerjakan agamaku. Jadi paham komunis itu adalah jelas-jelas anti demokrasi, anti agama, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Lalu yang kedua, pandangan Islam terhadap paham komunis. Ini dalam catatan sejarah yang ada di negeri kita ini telah tercatat sebagai berikut. Yang pertama, tahun 1912 komunis menyusup melalui SI, Serikat Islam. Setelah dia merasa kuat, PKI Samun menentang SI malahan dengan mengganti nama SI Merah. Lalu berikutnya tahun 1926 sampai tahun 27 ini mereka itu mengadakan pemberontakan, di antaranya di Banten, Betawi, Silungkang, Sumatera Barat, tetapi nyatanya gagal. Dan tahun 1945 kita merdeka. Tahun 1948 musuh memberontak lagi di Madiun. Ternyata menghabiskan 65 ulama kita dibunuh. Bahkan ribuan umat Islam yang terbunuh oleh PKI pada saat itu. Tapi dia berhasil dilumpuhkan oleh tokoh-tokoh kita dan dia ditembak mati. Jadi pada waktu itu mati dia, yang namanya musuh. Kenapa? Karena sikap pemerintah pada saat itu
tidak tegas di bawah kepemimpinan Bapak Soekarno. Keempat, tahun 1965 DNID mengadakan pemberontakan lagi besar-besaran yang dikenal dengan G30S PKI, Gerakan 30 September, dan telah menyebabkan beberapa dewan jenderal terbunuh secara mengenaskan dengan yang yang oleh kita itu diketahui bersama yang disebut dengan lubang buaya. Yang kelima, tahun 1966 resmi PKI pada saat itu dibubarkan. Berarti ateis dan pengikutan ajaran Karmak adalah dihilangkan, dan tidak mungkin dia bisa dihilangkan begitu saja. Kenapa? Karena ideologi adalah tetap ideologi. Ia tak akan pernah mati, tapi paling tidak dia akan berhasil untuk berhenti sejenak guna menghimpun kekuatan baru. Contoh misalnya bakteri yang ada dalam tubuh kita, ia tidak akan pernah mati, tapi yang ada hanya jinak ketika dia diberikan antibiotik. Tapi ketika stamina manusia itu menurun, maka akan buas kembali. Begitulah bahaya ideologi komunis yang harus kita waspadai setiap saat. Sebagaimana Allah berfirman, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan selalu merintangi kita semua sehingga kamu itu, kata Allah, akan dibiarkan, tidak dimusuhi lagi kalau kamu mampu dilemahkan. Yang terakhir, tahun 55 PKI Aidit mengubah strateginya dari partai kader jadi partai massa yang berpangkal pada kaum buruh. Jadi PKI menduduki urutan keempat waktu diadakan pemilu. Pada saat itu PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Jadi yang jelas negara kita berdasarkan Pancasila dan sangat menentang paham komunis karena tidak sesuai dengan dasar negara kita dan juga terutama kepada agama kita, dinul Islam ataupun agama-agama yang lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.